Pasar saham di Indonesia baru saja mengalami serangan jantung kecil. IHSG anjlok hampir 4% dalam sehari. Dan semua orang bertanya hal yang sama. Apa yang baru saja terjadi? Ini jawaban singkatnya. MSCI sedang memikirkan kembali cara mereka menghitung saham publik Indonesia. Ketika mereka mengubah cara saham publik diukur, itu bisa mengubah berapa banyak dana global besar yang memegang saham kita. Dan itu bisa menggerakkan miliaran. Dengan cepat. 3 langkah. Mari kita mulai. Langkah 1. Apa yang berubah? MSCI mengumumkan konsultasi untuk meninjau metodologi saham publik untuk Indonesia. Mereka menerima masukan sampai Q1 Desember 2025 dan akan mengumumkan keputusannya pada 30 Januari 2026. Artinya, belum ada yang final, tapi pasar sudah memperkirakan akan ada masalah. Langkah 2. Mengapa IHSG panik? Karena jika saham publik Indonesia yang sebenarnya lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya, bobot kita dalam indeks MSCI bisa menyusut. Bobot yang lebih kecil berarti dana indeks pasif harus menjual. Perkiraan mengatakan arus keluar pasif bisa mencapai sekitar 2 miliar dolar AS, dan beberapa bank memperingatkan bisa mencapai beberapa miliar. Dampaknya tidak akan acak. BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, AMMN. Satu skenario menyoroti potensi pemotongan 7 miliar pada faktor inklusi saham publik BBCA, sekitar 19 triliun rupiah. Beberapa model menunjukkan arus rebalancing satu arah bisa setinggi 13% di bawah skenario yang lebih ketat, dibandingkan sekitar 5% di bawah skenario yang lebih lunak. Konteks itu penting. Bobot Indonesia dalam indeks MSCI Global sudah turun dari sekitar 5% beberapa tahun lalu, menjadi sekitar 1% pada tahun 2025. Itulah mengapa tinjauan ini terasa menakutkan. Pada 27 Oktober, IHSG bahkan turun sekitar 3,7% di sesi pertama sebelum ditutup mendekati 18.117. Volume melonjak. Kekhawatiran melonjak lebih tinggi. Langkah 3. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama, saya tidak panik menjual karena berita utama. Konsultasi membutuhkan waktu. Sampai akhir Januari 2026, kita berada dalam fase kebisingan. Kedua, saya memperhatikan garis waktu, sekarang hingga 31/2025, jendela masukan, perkirakan rumor, draft, volatilitas. Hingga 30 Jan 2026, keputusan akhir, saat itulah arus pasif menjadi nyata. Ketiga, saya fokus pada likuiditas dan ukuran posisi. Nama-nama dengan bobot indeks terbesar dan saham publik paling ketat akan berayun paling keras. Keempat, saya mendiversifikasi risiko saya. Jika saya terkonsentrasi pada 1 atau 2 saham besar yang terkait dengan MSCI, saya mempertimbangkan untuk menyebarkan eksposur ke berbagai sektor dan kapitalisasi pasar. Kelima, saya merencanakan masuk dan keluar. Gunakan pesanan bertahap. Jangan mengejar pergerakan gap. Keenam, saya membaca